Saya selalu bercanda, bahasa Inggrisnya Kementerian Tenaga Kerja itu bukan Ministry of Manpower, bukan Ministry of Human Resources, bukan Ministry of Human Capital atau Ministry of Employment, tapi Ministry of Problems. Nah itu terjemahan bahasa Inggris secara bercanda. Kenapa? Karena ini kementerian yang kalau dia boleh dibilang kira-kira kayak tong lah, ya kan? Kalau ada masalah lari ke sini, ya kan? Semuanya lari ke sini, ada apa-apa lari ke sini. Padahal kan tidak semuanya di sini juga gitu. Baik Pak Hanif, kita mencoba untuk mencari berita-berita mengenai Pak Hanif dan juga ada di media sosial dan juga media internet, dan yang kami temukan dari 152 media selama tahun 2017 ada pemberitaan mengenai Pak Hanif yang mencapai 2.744 artikel nih Pak. Yang menarik adalah topik-topiknya nih Pak. Ada 5 topik populer pemberitaan di mana 50%-nya tentang peringatan dari May Day. 16% tentang ketentuan upah minimum, 14% tentang tunjangan hari raya, 10% tentang insiden pabrik petasan, dan kemudian 10% tentang TKI ilegal. Nah, saya akan minta tanggapan dulu nih dari para narasumber, para tamu kita bagaimana? Silakan Mas Usman. Ya ini mungkin klasik Pak Menteri soal demo buruh yang menuntut kenaikan upah. Dia harus libur artinya tidak produktif, kemudian ini juga membuat pengusaha jadi was-was begitu, mungkin bisa membuat investor agak enggan karena setiap tahun harus naik. Tetapi kita mendukunglah kesejahteraan buruh terus meningkat, tetapi di sisi lain kita juga harus menjaga investasi di negara kita agar tidak terbang atau hengkang ke negara yang upah buruhnya lebih rendah seperti Vietnam misalnya. Ini bagaimana Kementerian Pak Hanif mengelola ini? Baik Pak, sebelum dijawab kita kumpulkan. Ini Mas Ilhamsyah juga mau mengomentari. Jadi terkait tentang demo-demo tadi, aksi buruh bisa dikatakan yang memicu terjadinya aksi buruh itu 90% adalah pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan. Yang menjadi miris bagi kita pada hari ini, kalau perusahaan swasta seperti itu, ini mungkin ya umum gitu, seperti itu. Lalu kenapa mereka seperti itu? Yang kita sayangkan perusahaan BUMN pada hari ini juga berlaku hal yang sama. Justru di BUMN ini kan harusnya memberikan contoh. Nah pertanyaan saya kepada Pak Hanif, apakah Pak Jokowi tidak tahu di BUMN ini banyak terjadi pelanggaran undang-undang tenaga kerjaan, atau kalau memang tidak tahu, Pak Hanif yang tidak mengasih tahu? Langsung saja Pak Hanif. Ya, pertama dari Mas Usman, jadi terkait dengan soal pengupahan, betul kita pengen betul menjaga agar iklim investasi ini bisa baik. Dan salah satu kunci utama iklim investasi itu adalah pada ketersediaan pekerja skill. Pekerja skill dalam jumlah yang cukup di lokasi yang tepat. Isu-isu konvensional seperti pengupahan itu kita kelola sebaik mungkin, salah satunya dengan instrumen PP 78 yang dihadirkan oleh pemerintah untuk memberi kepastian kepada pekerja bahwa kenaikan upah itu terjadi setiap tahun, pasti dijamin oleh PP itu. Makanya saya sering secara bercanda bilang ke teman-teman, nggak usah ribut, nggak usah demo, nggak usah panas-panas, upah pasti naik tiap tahun. Itu dijamin dalam PP 78. Itulah kenapa kebijakan sosial ini penting. Dan saya selalu sampaikan pada teman serikat pekerja, tolong diperhatikan kebijakan sosial. Dorong juga semua pihak. Misalnya soal investasi pendidikan. Kalau biaya pendidikan murah berarti itu akan mengurangi pengeluaran. Kesehatan, perumahan, terus kemudian transportasi, dan lain-lain sebagainya. Nah inilah yang kemudian digarap juga oleh pemerintah sekarang ini. Makanya Pak Jokowi punya program pembangunan 1 juta rumah untuk para pekerja kita. Nah itu diantaranya untuk satu sisi kita ingin iklim investasinya tetap bagus, pada sisi yang lain kesejahteraan buruh ini juga bisa terus-menerus ditingkatkan. Soal kesejahteraan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja di dalam negeri, ada satu profesi pekerja rumah tangga yang masih jadi soal. Mbak Siti punya pemikiran mengenai hal itu ya, Mbak Siti bagaimana? Saat ini masih banyak pekerja rumah tangga yang tidak dimanusiakan, bekerja setengah ibaratnya setengah mati ya, dari siang sampai malam itu hanya digaji di bawah 1 juta begitu. Nah, bagaimana Bapak akan melindungi mereka? Hingga saat ini belum ada payung hukum, belum ada standar pengupahan begitu. Jadi di awal saya menjadi Menaker, saya keluarkan permen untuk pekerja
rumah tangga, yang di situ sudah ada bahwa pekerja rumah tangga itu juga dia berhak atas upah, dia berhak atas waktu kerja, waktu istirahat, dia berhak atas jaminan sosial, macam-macam lah. Jadi ada cukup banyak hak. Memang tidak diatur secara spesifik mengenai gaji. Nah tentu ini sesuatu yang kami juga terus membuka diri untuk didiskusikan. Kita ingin agar mereka ini juga mendapatkan skema perlindungan, tapi jangan sampai kemudian malah mematikan. Nah ini yang dalam konteks sekarang memang kami juga masih terlibat diskusi-diskusi. Pemerintah sendiri misalnya belum full sampai pada satu kesimpulan, tapi kita terus masih menyerap aspirasi termasuk dari teman-teman dari Mbak Lulu, ini kalau boleh masukan. Ini masukan Pak Menteri masalah PRT, sorry ya. Jadi Bapak sudah tepat Pak, jadi memang pemerintah hanya bisa mengontrol, mengatur, namanya pekerja formal. Pekerja informal pemerintah tidak mempunyai kewenangan ke situ, hanya dia bisa memberikan koridor. Jadi Bapak sudah tepat, jadi memang ini tidak bisa dipaksakan karena ada ruang berbeda antara formal dan informal. Valen punya istilah lain nggak atau punya concern lain? Apa sih tadi? Tenaga kerja skill. Mungkin ternyata tidak semua punya skill, tapi bagi saya pasti tenaga kerja Indonesia itu tenaga kerja nyali. Kenapa? Karena di sini bernyali semua, naik berapa ratus gedung tuh kadang-kadang. Tidak pakai penyelamat. Nggak pakai apa-apa tuh, dia pakai doa sama pakai otot gitu. Nah pertanyaan saya mengenai kesehatan dan keselamatan itu sebenarnya dia malas pakai tuh alat. Apa emang kita pengaturan dan peralatan yang ada? Karena saya waktu jalan-jalan ke Eropa ya, saya kan sebulan sekali tuh ke Eropa ya. Dia ngaduk semen aja, dia ngaduk semen di truk aja, alatnya banyak banget. Betul. Sementara kita di atas susah banget. Yang kedua Pak, saya kan keliling-keliling dunia nih Pak ya. Dunia mana nih? Banyak. Saya pergi ke Spanyol, jam 2 siang tutup. Ada jam tidur siangnya di Spanyol. 1 jam khusus, jadi buka lagi jam 3. Saya barusan kemarin ke Inggris. Wah! Sama Indonesia 24 jam kerja. Jadi akan ada nggak Pak gitu juga kekhasan atau keunikan yang sesuai dengan culture kita. Siapa tahu itu bisa meredakan sedikit tadi hasrat nanti setiap tahun harus demo apa. Karena ada hal yang mereka terpenuhi gitu Pak emosional. Sehingga saya itu. Oke. Sudah. Gimana Pak soal keselamatan kerja para pekerja kita? Pengawasannya seperti apa? Memang sekarang ini kan sejak reformasi sungguhnya ini kan era otonomi daerah nih, sehingga kayak pengawas segala macam itu di daerah. Sekarang ini kalau bicara kewenangan nih itu kayak pengawasan itu di provinsi. Nah cuman orang ini kan nggak tahu bahwa setelah reformasi banyak hal ke daerah, tapi karena kemudian sosial media semua orang kalau punya masalah maunya langsung ke menteri atau bahkan presiden. Nah sementara otonominya ini kan banyak di daerah. Nah tapi terlepas dari soal itu, ini saya hanya jelaskan untuk biar orang tahu duduk perkaranya. Tapi terlepas dari itu pemerintah di pusat, misalnya kalau urusan tenaga kerja di Kemenaker, ya kita terus tangan itu kita coba perkuat pengawasannya, kita perkuat koordinasinya, kita perkuat bagi perannya. Nah merespon kayak kasus di mana Kosambi kemarin yang kebakaran itu saya juga langsung segera buat tim, bukan hanya untuk nangani kasus itu, tapi dari kasus itu saya minta, oke, kalau begitu kita sekarang harus ada pengawasan intensif untuk industri yang menggunakan bahan baku berbahaya, menyangkut soal standar K3-nya. Jadi kesadaran di pekerjanya, kesadaran di pengusahanya, lalu di masyarakat umum, dan yang terakhir soal sistemnya tadi. Nah kita itu terus genjot dengan mekanisme pengawasan baik yang sifatnya itu insidentil, yang sifatnya periodik, yang sifatnya responsif terus menerus.